Hai para moms and dad, calon moms and calon dad. Nah, kali ini aku bakal sharing tentang barang-barang yang aku nggak rekomendasikan untuk kamu beli untuk baby newborn. Tapi disclaimer dulu ya, ini berdasarkan pengalamanku. Mungkin teman-teman bisa jadi punya pandangan atau perspektif yang lain. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku nggak rekomendasiin teman-teman untuk beli tempat tidur bayi, atau baby nest, atau bedding set, sekaligus bantal dan gulingnya. Karena di pengalaman bayiku sendiri, ternyata dia hanya mau tidur di baby nestnya itu nggak sampai seminggu. Jadi setelah seminggu, dia udah kurang nyaman tidur di situ dan akhirnya aku tidurkan langsung di tempat tidur dan dia lebih nyaman. Dan baby nest ini lumayan pricey ya harganya. Aku waktu itu beli hampir 500 ribuan dan kepakai sebentar banget. Jadi bener-bener nggak ekonomis sih menurutku. Jadi menurut aku nggak perlu beli baby nest. Yang kedua, ini sebenarnya barang yang aku agak sesali sih kenapa waktu itu aku beli. Jadi aku beli bantal Dougal yang slope, yang miring, yang fungsinya itu untuk membantu bayi sendawa. Harganya lumayan pricey teman-teman, hampir 500 ribu, tapi sejujurnya nggak kepake. Kenapa? Karena ternyata pada saat aku menidurkan bayiku di atas bantal itu, posisi dagunya itu terlalu dekat sama lehernya. Jadi sepertinya dia malah jadi susah bernafas. Jadi makanya akhirnya bantalnya nggak terlalu kepake. Dan pada saat aku tidurkan di atas bantal pun, babynya nggak bisa stay karena nggak ada penahannya gitu. Jadi aku nggak rekomendasiin sih teman-teman untuk beli bantal Dougal. Jika babynya mengalami gumuh atau susah sendawa, mungkin kita bisa perbanyak gendong M-shape aja sih menurut aku, nggak perlu beli bantal yang semahal itu. Karena ya namanya ibu baru, kadang kita banyak khawatirnya, banyak takutnya, akhirnya malah jadi panik dan akhirnya overbuying. Yang ketiga, aku nggak rekomendasiin teman-teman untuk beli wonder pad yang modelnya bukan perlah karet. Karena sejujurnya kalau di aku nggak kepake. Wonder pad yang modelnya nggak perlah karet itu kan di atasnya kain biasa ya. Nah menurut aku kalau misalnya kainnya kotor itu tetap susah dibersihkan, tetap harus dicuci. Jadi menurut aku kurang praktis. Aku sempat beli tapi akhirnya nggak kepake sih. Lalu aku nggak rekomendasiin teman-teman juga untuk beli washlab. Biasanya kan washlab bisa kita gunakan untuk mandiin bayi, tapi nyatanya pada saat kita mandiin bayi ternyata kita bisa aja langsung pakai sabun lewat tangan kita. Jadi menurut aku washlab nggak kepake. Lalu barang yang salah aku beli adalah juga singlet newborn. Kenapa aku nggak rekomendasiin juga untuk tidak beli singlet newborn? Karena newborn susah banget dipakein singlet. Jadi sebaiknya memang cari baju yang kancing depan aja atau resleting. Dan yang nggak aku rekomendasiin lagi adalah selimut topi. Selimut topi ini lumayan pricey ya teman-teman, harganya itu bisa di atas 100 ribuan, tapi ternyata nggak terlalu kepake. Jadi aku kan mikir tuh selimut topi bisa digunakan pada saat bayi kita imunisasi dan sebagainya. Nah nyatanya pada saat imunisasi sebenarnya teman-teman bisa langsung pakaikan slip suit aja sama topi, nggak perlu beli selimut topi. Lebih kepake, lebih affordable, lebih ekonomis. Lalu penutup mata. Waktu itu aku beli penutup matanya lumayan banyak karena aku ngiranya dia perlu buat berjemur, tapi ternyata nggak terlalu kepake juga. Kalau berjemur pun teman-teman bisa tutup pakai sapu tangan aja, matanya juga oke, nggak perlu pakai penutup mata. Jadi menurut aku penutup mata juga termasuk pemborosan. Lalu tas baby. Di aku pribadi, tas diapers itu nggak terlalu kepake karena sebenarnya untuk dia pergi-pergi aku bisa langsung pakai tas yang ada di rumah aja kalau memang di rumah ada tas. Tapi mungkin untuk teman-teman yang case-nya teman-teman memang punya ASI perah, teman-teman pumping dan sebagainya, mungkin itu berguna. Tapi kalau di aku pribadi yang memang aku selalu DBF, direct breastfeeding, itu nggak terlalu berguna. Jadi aku sekarang kalau pergi-pergi ya cuman pakai tas aku, tinggal masukin barang-barangnya dia aja. Dan tas bayi juga harganya kadang lumayan pricey ya. Jadi menurut aku kalau memang teman-teman nggak terlalu butuh, sebaiknya nggak perlu beli tas bayi. Lalu terakhir yang aku nggak rekomendasikan adalah pengikir kuku. Jadi awalnya aku beli pengikir kuku karena aku ngerasa takut untuk gunting kuku bayi. Padahal ternyata gunting kuku bayi sama gunting kuku orang dewasa itu sama aja caranya. Dan pada saat digunakan ternyata pengikir kuku itu lama banget dipakainya. Jadi menurut aku lebih simpel pakai gunting kuku, yang penting tetap hati-hati dan lebih nyaman aja pakai gunting kuku karena cepet. Jadi bayinya nggak perlu lama-lama harus nahan gerak.
Nah itu dia berdasarkan barang-barang yang sebenarnya aku beli tapi aku nggak rekomendasiin teman-teman buat beli. Tapi ini semua menurut pengalamanku ya, teman-teman mungkin punya pengalaman berbeda, bisa sharing di kolom komen. Jika kamu suka videonya silahkan di like dan share jika menurut kamu ini bermanfaat.